Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan channel saya, channel yang selalu membagikan ilmu-ilmu. Oh, okay. Channel yang selalu membagikan ilmu-ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan atau pemula. Mungkin bagi sesama mekanik bisa sharing ya. Karena penyakit motor itu nggak sama. Tapi mungkin cara penanganinya itu juga nggak sama. Mungkin ada yang pernah menemui kasus-kasus yang seperti ini, ada juga yang tidak ya. Jadi kita ini saling sharing ya, saling sharing, kemudian saling bagian ilmu. Untuk kali ini saya akan sedikit mengulas tentang setrum yang kabel yang kebakar ini ya, kabel. Jadi bagi teman-teman ya, teman-teman pemula khususnya ya, kalau mendapatkan kabel yang kebakar kayak gini ya, ini tentunya ini konslet ya, konslet. Kemudian penyebab dari kebakar ini harusnya kan posisi konslet itu posisi sekring ini harus putus ya, tapi nggak bisa putus ya. Ini seharusnya ampernya cuman ini ampere 7,5, seharusnya ini dikasih 4,5 ya, dikasih 4,5 5 ampere gitu ya, pokoknya nggak melebihi. Kalau melebihi ya kayak gini ya, gini. Jadi bagaimana cara mengetahui jalur-jalur yang konslet ya, jalur mana yang konslet? Sekarang kita cek untuk jalur yang konslet ya. Langsung kita dekatkan kamera ya. Kita cek warna kabel ya. Kita cek warna kabel langsung. Warna kabel. Oke. Di sini ada kabel warna hitam leres biru ya. Ya. Hitam leres biru. Ini kita cek ya. Kita cek pakai lampu ada setrumnya apa tidak ya. Kita bikinkan kayak gini aja, nggak usah sulit-sulit ya. Jadi seadanya kita tempelkan pada strum kabel aki yang min ya. Kemudian kita cek strum tidak nyala ya sebelum dikontak. Jadi ikut kontak dulu baru nyala ya. Karena ini jalurnya output, jalur keluar ya, bukan jalur masuk, bukan jalur masuk dari aki ya. Jadi dari kontak kemudian dibagi ke seluruh komponen yang dialiri, termasuk warna ini ya, warna hitam leres biru ya. Ya, kita pelan-pelan semoga supaya bisa paham ya. Ini ini kebakar, kalau dibiarkan ini bisa mengenai bagian ecu ya. Nah, sekarang kita kontak. Loh, kita kontak nyala. Ya. Nah, kemudian setelah kita kontak nyala, ini kita kalau kita ini enggak teliti atau enggak bisa menemukan jalur ya, jalur kabel ya. Ini kita bisa membuka deck semua ya. Karena kalau saya sudah hafal ya. Ini jalurnya ini kalau bagian hitam leres biru ya. Ini bagian lampu belakang ya. Lampu belakang, bagian lampu rem. Bukan yang ikut sweat rem bukan ya. Tapi yang lampu rem. Sudah dikontak langsung nyala ya. Ini bagian lampu rem. Nah,
ini kalau kita buka ya, kalau kita buka lampu rem ini biasanya kalau sampai konslet terkelupas kayak gini, itu biasanya itu konslet ke bodi ya. Sekarang kita buka dek, kita cek ya, apa betul konslet ke bodi ya. Nah, sekarang kita lanjut pada kabel belakang ya. Nah, ini kan kabel hitam leres hijau, ya, leres biru. Ini menuju ke bagian lampu rem belakang. Kita menuju ke belakang. Ya. Jadi tadi ya, ini kabel yang hitam leres hijau ya. Ini kan menuju ke lampu rem. Lampu rem sini ya. Ini yang bersamaan ya, bersamaan sambung dengan lampu depan ya. Dengan lampu LED belakang depan. Kalau lampu yang hijau leres kuning ini lampu rem ya. Kemudian groundnya yang hijau polos ini ya. Ya. Lampu ini kabel ini tadi ya, ini terjepit sama ini ya. Terjepit sama ini. Tadi gini ya. Jadi terjepit sama sini kemudian dibaut. Ya, itu yang menyebabkan kebakar. Jadi untuk penyakitnya sudah ketemu yang penting ya. Kemudian nanti kita putus satu persatu ya. Kita putus satu persatu, kita ganti kabelnya ya. Untuk cara menggantinya itu cukup nanti dicepot bagian kabel, bagian sekring. Bagian sekring dicepot ya. Kemudian disolder. Ya, diputus sampai sini ya. Terserah nanti pakai kabel warna apa, yang penting untuk yang bagian terkelupas ini diganti ya. Seperti yang kena setrum-setrum kayak gini ya, konslet-konslet kayak gini, ini diganti semua ya. Cara menanganinya gitu ya. Jadi untuk cara mencari kabel-kabel yang konslet itu kita cek kayak gini ya. Jalur dari utamanya kan dari sekring ya. Kemudian dari sekring ini ada warna apa, kemudian kita langsung cek untuk ke kabel yang menuju yang lurus ya. Yang lurus kira-kira yang rentan. Yang rentan misalkan tergores sama ground ya, tergores sama ground. Kalau kabel motor yang ini tergolong baru ya, kalau kemasukan air misalkan konslet kan kayak agak mungkin ya, kalau nggak pernah dibongkar kemudian di pemasangannya itu ada kekeliruan ya. Ini mungkin dulu pernah dibongkar kemudian pemasangannya itu agak keliru atau agak tergesa-gesa ya, kurang teliti ya. Tapi untung ini nggak sampai nyampluk ya, nggak sampai mengkonsletan tuh bagian ecu ya. Kalau mengkonsletan bagian ecu nanti wos bahaya ini, bisa 1 juta lebih ini ya. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat untuk cara menangani kasus-kasus yang seperti ini ya. Kasus kabel, pokoknya cara menanganinya kayak gitulah ya. Kita langsung tuju aja kabel yang ini menuju sini. Kalau nggak tahu warnanya bisa nanti bisa dilihat di Google ya. Kalau
sudah mekanik pastinya sudah hafal ya, untuk warna-warna kabel ini menuju kemana-kemana itu sudah hafal ya. Bagi pemula khususnya nanti bisa lihat ya, bisa lihat di Google itu warna ini warna dipakai menuju apa gitu bisa, nanti bisa dihafal ya. Tapi kalau sudah mekanik ini sudah sekali lihat ini biasa langsung hafal biasanya, karena hari-harinya itu kan selalu cuman melihat yang bagian kayak gini ya. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.